أسعد به أبويك في أخراهما قلدهما من زينة التيجان عطر زوايا البيت من آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ثم أما بعد. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, bulan yang sangat istimewa, karena di dalamnya terdapat berbagai macam fadail, berbagai macam keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini. Bulan Sya'ban adalah bulan yang terdapat di antara dua bulan yang mulia, yaitu antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Yang mana kita ketahui bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang mulia, termasuk Ashhurul Hurum, termasuk bulan-bulan yang mulia. Begitu pula bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan istimewa. Maka di antara dua bulan ini terdapat bulan Sya'ban. Ya, sebagaimana riwayat dari Usama bin Zaid bahwasanya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa di suatu bulan dari bulan-bulan seperti bulan Sya'ban ini. Maka Nabi mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itulah bulan Sya'ban, bulan yang seringkali dilalaikan, banyak manusia lalai di dalamnya, yaitu antara Rajab dan juga bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban adalah bulan yang berada di antara dua bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka seringkali kadang-kadang manusia kadang-kadang melalaikan bulan Sya'ban, yaitu bulan yang antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita melalaikan bulan Sya'ban ini. Hendaklah kita manfaatkan bulan Sya'ban untuk beramal saleh, untuk persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Karena seringkali orang-orang selesai bulan Rajab, kemudian dia masuk di bulan Sya'ban, akhirnya dia lalai. Dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, sehingga dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak memperbanyak qiyamul lail, dia tidak memperbanyak berpuasa, ya, karena dia mengatakan nanti saja saya berpuasa di bulan Ramadan, kalau bulan Sya'ban mah enggak usah, nanti saja. Maka ini kelalaian, ya, sehingga Nabi mensifati bulan Sya'ban bulan yang kadang-kadang banyak manusia melalaikannya. Bahwasanya bulan Sya'ban bulan di mana diangkatnya amalan-amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Yaitu bulan Sya'ban adalah bulan yang mana diangkat di dalamnya amalan-amalan, seluruh amalan-amalan hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Nabi mengatakan, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku sangat cinta untuk diangkat amalan-amalanku dalam kondisi aku sedang berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Umat al-Islam, maka keistimewaan yang ketiga, bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkatnya seluruh amalan-amalan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka oleh karena itu, bulan Sya'ban jangan sampai kita sia-siakan, jangan kita remehkan, jangan sampai kita remehkan bulan Sya'ban. Akan tapi perbanyaklah amal saleh di dalamnya, karena bulan Sya'ban di dalamnya akan diangkat seluruh amalan hamba kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah kita sia-siakan bulan Sya'ban, jangan kita lalaikan bulan Sya'ban. Maka hendaklah kita
tingkatkan amal saleh kita, kita tingkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Ummatul Islam. Kemudian selanjutnya, amalan-amalan apa saja yang dianjurkan bagi kita untuk kita lakukan dan kerjakan di bulan Sya'ban? Maka para ulama telah menjelaskan bahwasanya di antara amalan-amalan yang sangat penting, yang paling penting, yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara amalan-amalan ibadah kebajikan yang banyak, yaitu amalan yang sering kali dan paling banyak dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban adalah yaitu as-siyam, melakukan ibadah puasa. Maka amalan yang kita lakukan di bulan Sya'ban, sebagaimana kita mencontoh Nabi kita yang mulia SAW, adalah yaitu memperbanyak siyam, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena puasa sunnah yaitu dapat menjauhkan seseorang daripada api neraka. Sebagaimana hadis Nabi yang mulia SAW, yaitu dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa suatu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu minan nar 70 kharifa, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka itu selama atau sepanjang 70 kharifa, itu sepanjang 70 tahun perjalanan. Maka umat al-Islam, maka inilah keutamaan puasa sunnah, puasa at-tatawwu', yaitu orang yang berpuasa betul-betul di jalan Allah, ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifa, sepanjang 70 tahun perjalanan. Umat al-Islam, maka oleh karena itu di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan, yaitu dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa di suatu bulan dari bulan-bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban. Maka Nabi mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu fihi baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan Sya'ban yang seringkali manusia lalai di dalamnya, yaitu bulan antara Rajab dan juga Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah ila Rabbil alamin, yaitu bulan yang mana di dalamnya diangkat semua amalan-amalan hamba kepada Allah Rabbul alamin. Wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan Nabi mengatakan, aku senang dan aku cinta untuk diangkat amalan-amalanku kepada Allah sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Maka Nabi mengetahui bahwasanya di bulan Sya'ban akan diangkat amalan-amalan hamba. Maka Nabi pun memperbanyak siyam, memperbanyak berpuasa di dalamnya. Maka kita sebagai umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita ittiba', hendaklah kita iqtida', yaitu mencontoh, meneladani Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka sebagaimana juga riwayat Aisyah dari Abi Salamah, bahwasanya beliau pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya beliau mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu akthar min Sya'ban. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa itu lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah, bahwasanya dahulu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban, yaitu kullah, seluruhnya, maksudnya kebanyakan di bulan Sya'ban Nabi mengisi hari-harinya di bulan Sya'ban dengan berpuasa. Atau dalam riwayat yang lain yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi yang mulia banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit, kecuali mungkin sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Selainnya maka Nabi mengisinya dengan berpuasa dan berpuasa. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya
Aisyah mengatakan, kana Nabi SAW yasumu hatta naqula annahu la yuftir. Dahulu Nabi kalau berpuasa, ya, beliau sangat terus berpuasa sampai-sampai kita mengatakan bahwa Nabi tidak berbuka. Wa yafturu hatta naqula annahu la yasum. Dan beliau juga pernah berpuasa sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau pernah berbuka sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Ini menunjukkan keadilan Nabi, ya, bahwasanya Nabi ya kadang-kadang berpuasa tapi kadang-kadang berbuka, atau kadang-kadang berbuka tapi kadang-kadang berpuasa. Kemudian Aisyah mengatakan, ma ra'aituhu, ya, aku tidak pernah melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam istakmala, ya, menyempurnakan, ya, puasanya, ya, kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu, dan aku tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, hadis riwayat Muslim. Ummatul Islam, maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sangat memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena hikmahnya adalah, ya, selain diangkatnya amalan-amalan kita kepada Allah, juga hikmahnya adalah untuk latihan, ya, untuk melatih jiwa kita, hati kita, fisik kita, ya, melatih diri kita agar persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Maka amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Sya'ban adalah yaitu memperbanyak berpuasa. Kemudian amalan yang kedua adalah yaitu kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan syahrul Sya'ban syahrul qurra. Ya, bulan Sya'ban adalah bulan para qurra, bulannya orang-orang yang banyak membaca Al-Quran. Maka jangan sampai kita lalaikan bulan Sya'ban, yaitu kita manfaatkan bulan Sya'ban dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, bukan malah melakukan hal-hal yang tidak berguna, atau bukan malah sibuk dengan urusan-urusan dunia, bisnis, perdagangan, dan yang lainnya. Ya, maka lihatlah, ya, para ulama-ulama salaf terdahulu, ya, pernah Amr bin Qais Al-Mulai, ya, beliau pernah mengatakan bahwasanya idza dakhala Sya'ban, atau ketika sudah masuk bulan Sya'ban, ya, sebelum memasuki bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Aghlaqa hanutahu, beliau menutup tokonya, beliau menutup kiosnya, wa tafarragha fi qiraatil Quran, dan beliau terus setiap hari meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Maka lihat Amr bin Qais yang sangat luar biasa. Jadi ketika sebelum memasuki bulan Ramadan, ya, beliau sudah menutup kiosnya, menutup tokonya. Maka berbeda dengan kita, kadang-kadang bulan Sya'ban justru malah sibuk buka toko, ya, sibuk menyiapkan persiapan berjualan dan seterusnya, ya, untuk dijual di bulan Ramadan. Berbeda dengan ulama-ulama salaf terdahulu, ya, mereka, ya, ketika berdagang, tapi kalau sudah mendekati bulan Ramadan atau ketika sudah masuk bulan Sya'ban, mereka menutup kiosnya, menutup tokonya, dan fokus untuk tilawatil Quran. Maka jangan kita lalaikan bulan Sya'ban, ya, tetapi kita isi dia dengan terus memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, karena sebagai training juga, sebagai persiapan kita agar nanti di bulan Ramadan kita tidak kaget, ya, kita tidak merasakan masyaqqah, tidak merasakan kesusahan, karena kita sudah terbiasa di bulan Sya'ban yaitu membaca Al-Quran, sehingga ketika masuk di bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk tilawah, untuk membaca Al-Quran, sehingga kita mampu untuk mengkhatamkan, ya, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali nanti di bulan Ramadan, karena kita sudah biasakan di bulan Sya'ban. Ya, kemudian perkara atau amalan yang dianjurkan juga untuk kita amalkan, yang kita lakukan di bulan Sya'ban, yaitu memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak apa? Istighfar, ya, kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak untuk bersedekah di bulan Sya'ban, ya, kita perbanyak untuk berinfak, perbanyak untuk bersedekah, dan juga perbanyak untuk zikrullah, perbanyak untuk berzikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ummatul Islam, maka
mari kita laksanakan berbagai macam amalan-amalan di bulan Sya'ban, ya, yaitu terutama yaitu melaksanakan yaitu ibadah siyam, ya, kita perbanyak berpuasa di bulan Sya'ban sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita umat al-Islam. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bahwasanya ya, di bulan nisfu atau malam nisfu Sya'ban, ya, malam nisfu Sya'ban, ya, sebagaimana riwayat Usama bin Zaid bahwasanya di malam tersebut turfa'u fihi al-a'mal, diangkatnya amalan-amalan hamba kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka para ulama menjelaskan diangkatnya amalan kepada Allah tersebut ada 3 level, ya, ada 3 macamnya, ya. Yang pertama yakunu yaumiyan, diangkatnya setiap hari, jadi ada amalan yang diangkat setiap hari oleh para malaikat kepada Allah. Kemudian wa yakunu usbu'iyan, ada amalan yang diangkat setiap pekan, ya, pekanan. Kemudian wa yakunu sanawiyan, ada amalan yang diangkat setiap tahunnya, yaitu yang ada di bulan Sya'ban. Pertama yaitu amalan yang diangkat yaumiyan, yang diangkat yaitu setiap hari, ya, setiap hari sebagaimana dijelaskan para ulama. Setiap hari maksudnya setiap, ya, yaitu di waktu subuh dan di waktu asar. Jadi ada amalan yang diangkat kepada Allah setiap harinya. Kapan itu? Yaitu fi waqti subhi, fi salati subh wa fi salatil asr, yaitu di waktu salat subuh dan di waktu salat asar. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, akan bergantian menjaga dan mengikuti kalian, yaitu malaikat di malam hari dan malaikat juga yang ada di siang hari. Malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Kemudian wayajtami'una fi salati subhi wa fi salatil asr, kemudian para malaikat tersebut berkumpul yaitu di salat subuh, ya, dan berkumpul di waktu salat asar. Wa ya'ruju alladhina batu fikum, ya, dan malaikat yang tadi malam, ya, malaikat yang berada di malam hari tersebut akan naik ke atas langit untuk mengangkat amalan-amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yas'aluhum, dan Allah bertanya kepada malaikat-malaikat tersebut, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi hambaku yang kalian tinggalkan? Maka fayaqulun, maka malaikat-malaikat tersebut menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam kondisi mereka sedang salat, dan waktu kami datang kepada mereka juga dalam kondisi mereka sedang salat. Umat al-Islam, maka ini menunjukkan jangan kita remehkan 2 waktu salat ini, yaitu salat subuh dan juga salat asar, karena momentum ini itu setiap harinya akan diangkat amalan-amalan kita, ya, amalan harian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah umat al-Islam, jangan sembrono, jangan sampai kita berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, karena malaikat akan mengangkat amalan kita setiap harinya, yaitu di waktu subuh dan juga di waktu asar. Maka mudah-mudahan amalan-amalan yang diangkat di setiap harinya, mudah-mudahan amalan-amalan kita, ya, amalan-amalan yang saleh, ya, amalan-amalan yang bermanfaat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada amalan yang diangkat usbu'iyan, yang diangkat yaitu setiap pekan, ya, setiap pekannya. Kapan itu? Yaitu pada setiap hari Senin dan juga setiap hari Kamis. Setiap hari Senin dan juga setiap hari Kamis. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Nabi yang mulia SAW pernah bersabda, ya, bahwasanya inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatul jum'ah, bahwasanya, ya, amalan, ya, bahwasanya semua amalan anak cucu Adam itu akan diangkat kepada Allah setiap hari Kamis, yaitu di malam Jumat. Setiap hari Kamis, yaitu pada malam Jumat. Wala yuqbalu amalu qati'u rahimin, dan Allah tidak akan menerima amalan orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Ini hadis riwayat Ahmad. Umat al-Islam, maka oleh karena itu jangan sampai kita gampang memutuskan tali silaturahmi, karena amalan kita yang setiap pekannya di hari Senin atau di hari Kamisnya akan diangkat setiap pekannya, akan diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah tidak akan menerima amalan orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, ada amalan yang diangkat setiap tahunannya, ya, setiap tahun, yaitu ya di bulan Sya'ban, sebagaimana hadis Usamah bin Zaid yang sudah kita bacakan tadi, bahwasanya wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, yaitu bulan Sya'ban di mana bulan diangkatnya amalan-amalan hamba ya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka umat al-Islam, inilah tingkatan diangkatnya amalan-amalan, ya, amalan-amalan saleh, amalan-amalan hamba kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwasanya ketika di malam Lailatu Nisfi Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban, seringkali kita menemukan di masyarakat, yaitu masyarakat melakukan ritual-ritual ibadah. Mereka melakukan salat sunnah yang dikatakan salat tasbih, ada yang mengatakan salat raghaib, ya, kemudian ada yang membaca Yasin bersama-sama, ya, melakukan zikir atau salawat dan seterusnya. Maka kita katakan ini tidak ada asal usulnya. Ya, tidak pernah kita menemukan riwayat dari Nabi yang mulia SAW bahwasanya Nabi melakukan itu. Tidak pula para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pula ulama-ulama salaf terdahulu. Ya, tidak pula kita mendengar ya bahwasanya mereka melakukan salat pada malam nisfu Sya'ban, mereka melakukan salat raghaib, yang mana katanya salat yang mana harus membaca al-ikhlas sebanyak sekian ratus kali dan seterusnya. Maka kita katakan ini tidak ada asal usulnya. Mungkin hujjah mereka, ya, dalil yang mereka jadikan hujjah bahwasanya yaitu riwayat dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwasanya idza kana lailatul nisfi Sya'ban, apabila di malam nisfu Sya'ban, fasumu laila fasallu faqumu lailaha wasumu naharaha, ya, faqumu lailaha wasumu naharaha dan seterusnya, yaitu apabila datang di malam nisfu Sya'ban, maka faqumu lailaha, maka lakukanlah qiyamul lail, kemudian siamlah atau berpuasalah pada siang harinya. Maka apa kata para ulama mengomentari hadis tersebut? Maka ini riwayat ini kata para ulama ini adalah dhaifun jiddan. Riwayat ini adalah riwayat yang sangat-sangat lemah sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan maudhu'. Ini adalah riwayat yang palsu. Terjadi kedustaan atas baginda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Umat al-Islam, maka oleh karena itu tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan bahwasanya Nabi, para sahabat atau ulama-ulama salaf terdahulu di malam nisfu Sya'ban melakukan salat yang disebut salat raghaib. Tidak pula mereka melakukan ritual ibadah yang khusus atau bacaan khusus dan seterusnya. Namun secara umum, ya tentu karena malam itu akan diangkat amalan-amalan kita, maka secara umum kita dianjurkan untuk beramal saleh. Tapi ingat, bukan membuat ritual ibadah yang khusus, bukan mengkhususkan mengatakan adanya salat khusus, ya adanya bacaan khusus dan seterusnya, tidak. Tapi secara umum kita dianjurkan untuk beramal saleh, ya kita membaca Al-Qur'an, kita salat tahajud pada malam itu, atau kita bersedekah, berinfak, ya birrul walidain, ya menuntut ilmu dan seterusnya. Dan tidak ada amalan yang dikatakan salat sunnah nisfu Sya'ban yang khusus, ya dan yang lainnya. Maka semua itu tidak ada dasar dan tidak ada dalil yang sahih. Maka umat al-Islam, maka jauhkanlah diri kita dari perkara-perkara, ya, bid'ah yang tidak pernah dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berbuat bid'ah, ya tentu orang yang menyelisihi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti pada hari mahsyar nanti, kemudian Nabi ketika menunggu kita di telaganya, ya haud, kemudian kita minum nanti di telaga tersebut, tapi ada orang yang tidak bisa minum pada telaga tersebut. Nabi mengusirnya. Nabi mengatakan suhqan, sana menjauh, pergi. Ya, siapa mereka? Ternyata orang yang dahulu, ya, suka berbuat bid'ah, tidak mau mengikuti sunnah tuntunan ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka umat al-Islam, saudaraku, saudariku rahimani wa rahimakumullah, jika kita betul-betul ingin mencari kebenaran, jika kita betul-betul ingin mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita jadikan
panutan satu-satunya panutan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka umatul Islam, inilah beberapa keistimewaan bulan Sya'ban dan juga amalan-amalan yang dianjurkan bagi kita untuk kita amalkan di bulan Sya'ban. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat baik bagi diri saya pribadi dan juga bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkan atau kita mampu memanfaatkan momentum dan waktu kita di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita bukanlah termasuk orang-orang yang melalaikan bulan Sya'ban, akan tetapi betul-betul mampu memanfaatkan bulan Sya'ban dan betul-betul kita diampuni dosa-dosa kita dan diangkat amalan-amalan kita dalam kondisi kita sedang berpuasa, dalam keadaan kita beramal soleh, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang sudah kita lakukan betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semua dihantarkan menuju bulan Ramadan. Ya, maka sering-seringlah untuk membaca doa sebagaimana doa yang sering dibaca oleh ulama-ulama salaf terdahulu, yaitu Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku menuju bulan Ramadan dan hantarkan Ramadan untukku, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan ya kita semua ya terus diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Dan ingat, bulan Sya'ban yaitu bulan di mana ya kata Nabi tadi bahwa banyak yang melalaikannya. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini tatkala kita melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, maka betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai riya, ya jangan sampai sum'ah dan seterusnya, karena peluang untuk riya di bulan Sya'ban ini sangat besar. Mengapa? Karena kalau di bulan Ramadan orang-orang semuanya berpuasa, maka bagaimana mungkin dia riya karena semua orang berpuasa. Berbeda dengan di bulan Sya'ban, jarang, kadang-kadang orang berpuasa, hanya beberapa orang saja yang berpuasa, sehingga jangan sampai dia ketika melaksanakan ibadah saum, kemudian melaksanakan ibadah ketaatan, amal soleh di bulan Sya'ban, jangan sampai dia riya, tapi betul-betul niatnya untuk melaksanakan puasa adalah betul-betul ibtigha'a mardatillah wad daril akhirah, betul-betul ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah disebutkan bahwasanya ada ulama salaf terdahulu ya ketika beliau melakukan ibadah saum, bahkan 40 sanatan beliau pernah melakukan ibadah sunnah, yaitu saum sunnah selama 40 tahun lamanya. Tidak ada yang mengetahui beliau selama 40 tahun, tidak ada yang mengetahui beliau melakukan puasa sunnah. Bahkan keluarga beliau, istri beliau pun tidak mengetahui bahwa beliau melakukan saum sunnah, saking menjaga tidak supaya jangan riya. Ya, maka setiap beliau keluar dari rumahnya, kemudian diberikan bekal 2 potong roti oleh istrinya, maka beliau pun membawanya. Tapi nanti ketika di perjalanan atau ketika nyampe di pasar dan seterusnya, beliau bersedekah dengan 2 roti tersebut, sehingga ketika dia pulang ke rumah, istrinya menganggap atau mengira bahwa dia telah memakan 2 roti tersebut, 2 makanan tersebut, padahal beliau berpuasa. Beliau sedekahkan kepada orang dan beliau berpuasa, dan itu selama 40 tahun istrinya tidak tahu. Luar biasa ya, para ulama-ulama terdahulu tidak mudah untuk riya, tidak mudah sum'ah, tidak mudah pamer dengan amalan-amalan kebajikannya, amalan-amalan kebaikannya. Maka umat al-Islam, maka tatkala kita beramal ya, melakukan saum dan melakukan amal kebajikan khususnya di bulan Sya'ban, bulan yang istimewa ini, maka ikhlaskan niat kita, hindarkan diri kita, jauhkan diri kita dari sifat riya, sum'ah, pamer ya dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqamah, konsisten untuk beriman ya, beramal saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat ana sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi, dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Hanya Allah dan Rasulnya yang terbebas daripada kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ma taufiqi illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد به أبويك في أخراهما